Saudara, kerap kali terjadi ya upaya penagihan hutang dilakukan secara paksa. Ada yang merampas kendaraan hingga upaya intimidasi dan penekanan terhadap peminjam. Baik utang melalui pinjaman online maupun perusahaan pembiayaan. Sebenarnya bagaimana aturan penagihan utang oleh lembaga non-bank? Akan kita bahas bersama Deputi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada Pak Sarjito. Pagi Pak Sarjito. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Irianda Pak Sarjito di studio. Ya Mas Irianda dan semua pemirsa Kompas TV yang Ya, saya hormati. kita juga terhubung Pak Sarjito ini melalui sambungan telepon, ada Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, ada Pak Suwandi Wiratno. Pak Suwandi, pagi. Pagi Mas Irianda, selamat pagi Pak Sarjito. Ya. Selamat pagi Pak Suwandi. Nanti di segmen selanjutnya juga, saudara, ada juga tips bijak berutang ya. Nanti kita akan berbincang juga dengan perencana keuangan independen dan Mbak Prita Gozi di segmen selanjutnya. Kita ke Pak Suwandi dulu. Pak Suwandi, ini viral ya beberapa kasus penagihan utang beberapa waktu ke belakang ini. Pendapat Anda dulu deh seputar banyaknya kasus penarikan, ada yang penarikan kendaraan ini ya, khususnya dengan ancaman, kemudian ada yang informasinya juga caranya kekerasan. Apakah memang wajar begitu caranya? Mengapa bisa ini Pak terjadi kekerasan seperti itu Pak? Oke, saya kasih Mas Irianda, tadi saya mendengar sedikit cuplikan terkait apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Saya mungkin mengklirkan atau menjelaskan permasalahan yang ada. Saya juga mendapatkan semua itu dari media. Pada saat terjadi yang tadi polisi katanya saat ini dalam keadaan kritis, terus itu juga diberitakan di media bahwa itu adalah debt collector. Sudah ada pernyataan resmi juga beberapa waktu yang lalu di Metro TV, di mana dari Kabid Humas Polda Sulsel, dan sudah dijelaskan bahwa klarifikasi bahwa itu pelakunya bukan debt collector. Oke. Ya, jadi mohon ini saya ingin klarifikasi kembali. Jadi memang segala sesuatunya itu saya selalu ingin menyampaikan bahwa berita itu memang cepat, tetapi mudah-mudahan klarifikasi tetap harus dilakukan. Nah, kalau terkait dengan penagihan atau eksekusi kendaraan, ada prosedur yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahkan juga sudah diatur oleh Undang-Undang Fidusia, di mana jelas di dalam POJK 35 2018 dijelaskan bahwa proses eksekusi harus sesuai dengan asas dan aturan yang berlaku, di mana seorang tenaga jasa ahli daya atau penagih itu harus membawa kopi sertifikat fidusia, juga harus membawa surat somasi ya yang sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani antara debitur dan kreditur. Apakah itu diperlukan 2 kali atau 3 kali somasi, harus dibawa di surat somasinya, dan juga harus membawa izin semacam setelah lulus sertifikasi. Sertifikasi itu para debt collector itu juga sebelum mereka harus turun ke lapangan, mereka seperti harus mempunyai SIM ya, surat izin menagih, atau ya kita namakan sertifikasi profesi. Yang selanjutnya juga harus membawa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tempat dia mendapatkan tugas, dan kalau dia misalnya bekerja sendiri untuk melakukan eksekusi kendaraan, itu dapatnya 1 orang per 1 orang dan harus jelas. Jadi kalau dia dapatnya hanya seorang, dia melakukan eksekusinya sendiri. Kalau dia berempat, ya tidak ada surat hanya surat kuasa, yang tidaknya juga akan terkena pasal pengeroyokan atau perampasan. Jadi semuanya harus lengkap dan harus jelas. Itu semuanya akan kami taat asas, kami taat peraturan. Nah, manakala terjadi ekses yang berkelebihan di lapangan, tentunya perlu kita cermati apakah ini benar-benar adalah petugas yang mendapatkan tugas untuk melakukan eksekusi. Nah, eksekusi ini sendiri, Mas Irianda, perlu dipahami bahwa kenapa bisa terjadi eksekusi. Tadi sudah juga sedikit cuplikan yang ada. Apakah ini bisa pidana? Undang-Undang Fidusia 42 tahun 99 itu menjelaskan bahwa kami sebagai kreditur bersama debitur yang ingin memberi kendaraan dan belum lunas, dia hanya punya DP 10% atau 20%, sisanya dari kami berani memberikan nama pemilik kendaraan atas nama debitur. Ya, kami berani sebagai perusahaan pembiayaan. Padahal uang sebagian besarnya dari kami.
Nah, kenapa? Karena adanya undang-undang fidusia, di mana kami yakin di atas undang-undang itu menyatakan dia sebagai debitur pemilik kendaraan, tetapi dia memberikan kuasa atau memberi sebagai pemberi fidusia, kami penerima fidusia, di dalam undang-undang itu diatur dia harus membayar cicilannya tepat waktu. Manakala dia wan prestasi, dia harus menyerahkan secara sukarela kepada perusahaan pembiayaan karena dia tidak bisa membayar, dan kendaraannya akan kita jual secara lelang, jelas di mana di lelang tersebut harganya sudah terbentuk berapa, ada kekurangan dia harus bayar, ada kelebihan kami harus mengembalikan. Itu diatur semua di undang-undang Oke, fidusia. hingga kemudian Pak, maaf saya potong sedikit Pak, hingga kemudian nanti ada eksekusi untuk mengambil kendaraan itu sampai di tahap mana? Kalau dari APPI bisa menjelaskannya. Saya ingin menjelaskan begini, eksekusi itu akan terjadi manakala si debitur itu kita sudah kirim somasi, tidak menjawab, dan wan prestasi terjadi. Nah, di dalam eksekusi yang sering terjadi, Mas Irianda, kalau debiturnya ada, unitnya ada, biasanya kami akan mengadakan situasi perdamaian, kita bisa masih bicara, bincang-bincang, komunikasi masih berjalan. Yang sering terjadi di dalam eksekusi fidusia adalah debiturnya ada, unitnya tidak ada. Maksudnya kami, unitnya tidak ada, sudah dialihkan, sudah dijual, sudah dipindah tangankan. Dan ini melanggar pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Di mana kalau dia melakukan itu akan terkena ancaman pidana minimal 2 tahun. Debiturnya yang terjadi lagi, debiturnya tidak ada, unitnya kami ketemukan di tempat yang lain, oleh orang lain juga yang menguasai. Nah, yang paling parah, Mas Irianda, debiturnya hilang, unitnya hilang. Nah, inilah yang 99% kejadian yang terjadi adalah eksekusi manakala unitnya di dalam penguasaan orang lain. Nah, ini melanggar atau tidak? Ya melanggar kan, Mas. Pak Suwandi, ini kalau dilihat juga berarti ada dinamikanya cukup besar juga ya ketika perusahaan pembiayaan begitu ya, baik itu dari perusahaan pembiayaan ataupun menggunakan jasa pihak ketiga seperti debt collector akan mengeksekusi. Ada juga banyak dinamikanya seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Saya nanti kembali ke Anda, saya ke Pak Sarjito dulu. Pak Sarjito, kalau dari OJK sendiri belakangan memang mungkin juga memantau juga bagaimana kemudian ada viral di media sosial, kemudian juga berita-berita terkait eksekusi penarikan kendaraan misalnya, ataupun penagihan hutang yang kerap dikeluhkan juga oleh masyarakat. Kalau dari OJK sendiri, aturan terbaru atau imbauan terbarunya seperti apa sebenarnya? Ini berbicara juga mengenai etika dan juga secara hukumnya begitu ya Pak OJK. Pak Sarjito, maksud kami. Baik, Mas Irianda, sebenarnya saya mestinya tidak menambahkan lagi yang disampaikan oleh Pak Suwandi karena sudah sangat jelas sekali masalahnya kenapa. Saya lebih ke masalah kenapa itu terjadi. Pertama, sebenarnya saya selalu sampaikan ketika calon konsumen mau kredit motor lah, saya pakai bahasa-bahasa yang sederhana, ke perusahaan pembiayaan, mestinya mesti jelas membaca dengan baik klausulanya dan sebagainya, dan pada saat mereka mau meminjam itu dengan itikat baik. Kemudian dia juga tahu kapan yang namanya disebut wan prestasi. Nah, dari asesmen yang dilakukan oleh OJK, yang paling banyak adalah pertama, pada saat mereka mengadu ke OJK, mereka merasa perilaku debt collector itu sudah keterlaluan. Padahal yang terjadi biasanya, sederhana aja misalnya, kalau kita punya utang ke perusahaan pembiayaan, kemudian perusahaan pembiayaan itu menunggu saja kapan mereka membayar dengan baik. Apabila konsumen membayar dengan baik, niscaya tidak pernah akan terjadi. Nah, ini yang terjadi disampaikan sama Pak Suwandi tadi. Ketika mereka tidak bisa membayar, mereka tidak menghubungi perusahaan pembiayaan, tapi menghilang. Dengan demikian terjadi kumulasi tagihan yang berbulan-bulan. Dan hal ini terjadi tanpa komunikasi yang baik antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Dalam ini kita bicara perusahaan pembiayaan. Oke, Pak Sarjito, maaf. Pak Sarjito, maaf sampai situ dulu. Ini kemudian kalau melihat kasus-kasus yang tadi dinamikanya juga disebutkan oleh Pak Suwandi begitu ya. Kemudian tiba-tiba tidak menghubungi perusahaan pembiayaan, malah menghilang begitu. Tapi apakah kemudian misalkan menggunakan juga jasa debt collector pihak ketiga perusahaan pembiayaannya ini
wajarkah kemudian cara penarikannya misalnya ada semacam penekanan atau kekerasan seperti itu, ataukah memang meskipun ketemunya dengan pihak-pihak yang bukan debitur aslinya begitu, apa yang harusnya dipahami secara etikanya misalnya? Saya nambahin sedikit apa yang disampaikan Pak Suwandi. Pada dasarnya ketentuan OJK menyebutkan bahwa kalau perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan penagih utang lah, saya pakai bahasa yang paling sederhana yang dikuasai publik, nggak pakai bahasa-bahasa yang sulit. Itu pertama mesti dilakukan perjanjian dengan tertulis, bermeterai, dan juga dengan pihak yang dapat bertanggung jawab. Dan apabila ada masalah, karena tahu perusahaan pembiayaan tahu, apabila kemudian ada ekses, maka perusahaan pembiayaan itu harus bertanggung jawab. Mhm. Dengan demikian, maka perilaku debt collector itu harus dijaga benar oleh perusahaan pembiayaan. Dengan akhirnya tidak boleh terjadi ada ekses-ekses yang seperti misalnya dengan diambil di jalan, dengan cara-cara lain. Oleh karena itu tadi Pak Suwandi sudah menjelaskan dengan sangat jelas, perusahaan pembiayaan ketika ada wan prestasi yang sudah ditulis di dalam ketentuan pada saat mereka itu berhutang kepada perusahaan pembiayaan, maka patuhi itu dulu. Kalau tidak patuh, perusahaan pembiayaan memberikan peringatan. Nah, kalau bahasa somasi mungkin agak susah. Peringatan kepada debitur tersebut, pada konsumen tersebut. Nah, seharusnya mereka langsung bersegera ke perusahaan pembiayaan sehingga tidak terjadi ekses-ekses. Kadang-kadang saya bisa mengerti kenapa di dalam prakteknya kemudian para penagih utang ini lalu kemudian berperilaku yang tidak baik. Namun demikian hal ini tidak boleh atau tidak diperkenankan baik secara perundang-undangan maupun di ketentuan di Otoritas Jasa Keuangan. Demikian, Mas. Oke, secara perundang-undangan tadi Anda sebutkan juga ya, memang apa yang bisa kemudian dipahami masyarakat ketika ada, misalkan mereka juga sudah melakukan pembayaran dengan baik ataupun sudah berbicara langsung gitu ya dengan perusahaan pembiayaan misalnya, kemudian tetap ada penagihan hutang yang menurut mereka atau mungkin menurut logika masyarakat ini sedikit menekan atau tidak di luar cara-cara yang Anda sebutkan tadi, misalkan sudah dikirim somasi, sudah diminta untuk berbicara dengan baik, tetap ada penekanan-penekanan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat, Pak Sarjito? Mas Irianda, jadi seperti saya sampaikan tadi, pertama perusahaan pembiayaan harus memberikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian banyak memang di masa COVID beberapa waktu yang lalu terutama itu, banyak konsumen yang kesulitan memang. Sederhana aja lah, misalnya orang tadi yang ngojek kemudian nggak bisa. Nah ini kemudian mereka minta restrukturisasi. Jadi karena mereka tidak bisa membayar sebagaimana biasa. Ini adalah orang-orang konsumen yang dengan itikat baik, Ya. sangat baik bahkan. Nah ini memang diskresinya itu ada di perusahaan pembiayaan. Apakah mereka akan memberikan atau tidak, tentu mereka tahu betul tuh histori pembayarannya konsumen ini seperti apa. Jadi ini sebab kebanyakan yang terjadi di masa COVID, banyak sekali konsumen-konsumen yang minta restrukturisasi. Ya memang tidak semuanya bisa direstrukturisasi dan kami tahu perusahaan pembiayaan juga pembiayaannya lebih dari 50%. Kalau saya bilang 90% itu juga dapat utang di bank. Jadi seandainya perusahaan pembiayaan kemudian memberi restru semuanya, dia juga harus dapat restru juga dari perbankan di mana dia sebagai debitur bank juga. Nah ini sebenarnya apapun namanya harusnya moralitas dikedepankan baik dari sisi kreditur termasuk dari sisi debitur. Harus pertama dengan itikat baik, Ya. kalau tidak bisa membayar komunikasikan dengan baik dengan perusahaan yang memberi pinjaman, alasannya apa. Dengan begitu dispute yang terjadi dan masalah hal-hal lain bisa dikurangi. Jangan sampai kemudian menghilang, kemudian perusahaan pembiayaan juga jadi bingung. Kadang-kadang juga yang laporan kepada kami tidak hanya identitasnya nggak ada, unitnya juga sudah spare part-nya lain-lain dan sebagainya. Cukup banyak komplikasi dan ketika laporan ke OJK tentu kita verifikasi dengan baik dan tidak semuanya kita entertain pengaduan konsumen karena kita juga panggil perusahaan pembiayaan ini masalahnya apa. Tetapi saya sampaikan bahwa apapun caranya proses penagihan harus dilakukan dengan baik. Tetapi dari sisi konsumen juga hendaklah beritikat baik agar supaya tidak terjadi ekses-ekses yang ditimbulkan di lapangan. Oke. Yang kadang-kadang tidak hanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tapi dari kejengkelan para penagih hutang ini
yang itu pun harus bisa menahan diri untuk tidak melanggar, apalagi sampai terjadi tindak pidana yang punya ekses yang tidak baik. Terima kasih Mas Irianda. Oke, banyak tadi ya komplikasinya. Kalau menurut Pak Sarjito juga, tadi Pak Suwandi juga sudah menceritakan ya bagaimana kemudian ekses-ekses. Ini karena ini berlaku dua arah, tidak hanya kemudian yang harus dilihat dari perusahaan pembiayaannya, tapi juga kemudian ada beberapa kasus debiturnya juga ini bertindak begitu ya, tidak sesuai aturan yang juga sudah disepakati. Pak Suwandi, kalaupun nantinya masyarakat kemudian ada mengalami begitu ya, kasus-kasus misalkan ada pihak penagih hutang seperti debt collector begini, tidak sesuai etika atau moralitas yang tadi juga Pak Sarjito sebutkan, apa yang kemudian Anda imbau kepada para debitur ini? Ya. Kembali apa yang Mas Irianda tanyakan, tadi penjelasan Pak Sarjito sudah cukup clear dan jelas. Ada mungkin dari debt collector yang kurang etikanya baik, atau juga mungkin menggunakan kekerasan. Yang paling jelas mekanismenya ada, ajak si debt collector itu ke kantor kepolisian. Ya, pihak berwenang bisa menjadi semacam mediatornya kita. Benar nggak ini si debt collector ini dari perusahaan biaya? Manakala dia tidak mendapatkan tugas, dia harus menanggung secara pribadi bahwa dia tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan dia juga bisa terkena unsur pidana, misalnya dia melakukan pemerasan, pengeroyokan, dan lain-lainnya. Berarti harus ditanya dulu identitas, kemudian surat kuasanya tadi ya? Yang tadi saya bilang, empat kriteria yang memang sudah diatur di dalam POJK 35/2018. Namun perlu saya sampaikan Mas Irianda, saya tambahkan juga di sini, bahwa seringkali terjadi para debitur ini sendiri juga pada saat dia tahu dia tidak bayar, pada saat dia tahu dia mendapatkan peringatan, ada di mana kendaraan-kendaraan tersebut di backup oleh LSM atau lembaga LSM ini nanti akan sebagai backup support daripada si debitur ini. Nah, inilah yang kejadian seringkali terjadi keributan. Nah, biasanya pun kita sudah memberikan tenaga kolektor di mana jasa kita minta tidak menghadapi hal-hal yang terjadi atau ekses berlebihan di lapangan, diajaklah siapapun yang pemegang unit yang bukan debitur, kita selalu mengajak ke kantor polisi yang terdekat agar, dan polisi rata-rata sudah memahami bahwa ini jika ada fidusianya dan pemegang unit atau penguasa kan debitur sebenarnya tidak, mereka terkena pasal penadah, yaitu sebagai pasal 480 sebagai penadah, jungto daripada pasal 36 di mana mereka menerima sebagai penerima gadai, sebagai kendaraan. Karena masyarakat kita juga cukup aneh, Mas Irianda. Dan hanya berbekal sur STNK saja berani membeli kendaraan, dan bahkan kendaraan itu dengan harga murah. Padahal STNK itu sebenarnya surat lunas pajak untuk kita bisa bawa kendaraan di jalan. Padahal kepemilikannya itu adalah BPKB. Nah, jadi yang himbau masyarakat, manakala mengalami kesulitan, datanglah kasih dengan perusahaan pembiayaan, mintalah otorisasi pembayaran dan segalanya. Selama masa COVID, Mas Irianda, lebih dari 5,7 juta debitur kami telah restru dan total nilainya hampir 200 triliun. Ini perlu diketahui masyarakat bahwa kami tidak serta-merta ingin melakukan eksekusi. Manakala debiturnya masih bisa bicara, berkomunikasi, namun kalau kendaraan di pihak ketiga, Mas Irianda sebagai anggap sebagai masyarakat juga dan menilai keadaan seperti ini, siapa yang benar, siapa yang salah bisa kita nilai dari apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, Pak Suwandi, tadi juga sudah jelas ya bila mana memang ada permasalahan untuk membayar hutang, diimbau betul jangan kemudian berlika-liku ke sana kemari, kemudian juga untuk pihak debiturnya bisa menghubungi perusahaan dan ini bisa dibicarakan sebetulnya dengan lebih baik lagi. Pak Suwandi Wiranto, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.